Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap profit ya, walaupun IHSG sedang merah. Oke, hari ini IHSG koreksi lagi 0,44% ya. Ini sudah posisinya semakin tidak menguntungkan ya. Tapi mudah-mudahan masih ada kekuatan lagi untuk ISG untuk kembali lagi ke atas. Tapi kalau terkoreksi pun ya mudah-mudahan juga nggak tembus dari harga 6.858 ya. Kalau tembus 6.558 ya sebaiknya kita bersih-bersih portfolio dulu. Tapi kalau masih dia bisa bertahan dan benar-benar masih bisa naik lagi untuk IHSG-nya di minggu-minggu ini atau minggu depan ya, mudah-mudahan kembali membaik. Mudah-mudahan ya sampai akhir tahun masih ada kesempatan. Oke, walaupun IHSG merah, memang ada beberapa saham hari ini yang terbang cukup tinggi ya, tapi saham-saham yang sudah cukup tinggi sepertinya nggak saya akan bahas di video kali ini. Kita akan cari saham-saham yang masih bergerak santai, yang ya tidak terlalu resikonya tidak terlalu membahayakan ya jika terjadi koreksi yang cukup dalam lagi. Oke, kita langsung aja langsung ke saham yang pertama ya tanpa basa-basi. Oh ya, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru join atau bergabung di channel ini, jangan lupa untuk supportnya untuk subscribe ya dan juga aktifkan loncengnya. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama yaitu Telkom. Hari ini Telkom tidak bergerak mana-mana ya, sempat turun sampai dengan ke level harga 4.380 ya, sempat menyentuh EMA 100 tapi kembali lagi naik dan close dan opennya harganya sama yaitu di harga 4.460. Ini masih boleh diperhatikan ya beberapa di minggu ini. Kemungkinan besar kalau misalkan masih ada penguatan lagi untuk Telkom, teman-teman mungkin bisa spek buy atau ambil posisi di atas harga 4.470 ya. Kalau bisa dapat di harga situ, tunggu aja untuk spek buy. Kalau dia berhasil breakout harga 4.500, kemungkinan dia akan jalan. Target-targetnya di 4.620 dulu ya untuk saat ini. Tapi kalau misal jadi jangan buru-buru masuk, tunggu aja. Kira-kira jangan pas pembukaan beli, tunggu apakah dia akan bergerak naik dan cukup kuat di atas harga 4.470. Jadi pada waktu pembukaan jangan langsung masuk, lihat dulu apakah dia akan naik atau akan turun di minggu ini. Kita lanjutin ya ke saham berikutnya yaitu Indosat. Nah, Indosat juga hari ini terpantau naik dan menguat 2% ya, 2,07%. Sayangnya dia belum bisa bertahan di atas 7.450. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan atau di teman-teman kalau yang tertarik dengan Indosat. Kalau dia bergerak di atas 7.450, teman-teman boleh ambil posisi ya dengan target terdekat. Dia harus tembusin dulu itu resisten di 7.675. Lalu kalau misalkan dia kuat, mudah-mudahan target ke 8.100-nya tercapai. Ini juga boleh diperhatikan di minggu-minggu ini untuk Indosat. Selanjutnya adalah saham RMKE. Nah, untuk RMKE sendiri, hari ini koreksi lagi 2,56%, tapi masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Ini juga masih perlu diperhatikan kalau misalkan RMKE besok atau di minggu ini dia kembali hijau ya. Kalau kembali hijau di atas 950, kalau teman-teman mau spek buy boleh, target terdekatnya di 1035 dan di 1115 dulu untuk saat ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu SMDM. Nah, SMDM hari ini berhasil breakout ya 432. Nah, ini boleh diperhatikan nih besok kalau yang teman-teman mungkin teman-teman udah ada yang masuk di hari Jumat atau sudah ada yang masuk hari ini. Kalau yang belum masuk juga masih boleh kalau misalkan ternyata besok dia lanjut, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 446. Kalau nyatanya dia lanjut, target terdekat di 500 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah Homi. Nah, untuk Homi hari ini terpantau menguat lagi 6,19% ya. Sebelumnya di tanggal 28 dia berhasil rebound di harga 438.
Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau ternyata dia lanjut, teman-teman bisa ambil posisi ya di atas harga close hari ini kalau misalkan dia kuat. Target terdekatnya di 518 dulu ya, atau mungkin kalau mau take profit dulu di 502 juga bisa. Tapi kalau mau hold, ngelihat pola pergerakannya Homi yang selalu bergerak dari bawah sampai dengan atas, lalu dia turun lagi, ini juga masih boleh di hold kalau misalkan Homi kembali menguat lagi di di minggu ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TKIM. Nah, TKIM juga hari ini berhasil menguat lagi nih, 1,69%. Nah, ini juga boleh dipantau, sayangnya dia nggak bisa bertahan di atas harga 762. Nah, ini kalau teman-teman tertarik boleh, kalau misalkan ternyata dia lanjut, mudah-mudahan sih besok dia bisa close di atas 762. Itu pun kalau IHSG-nya santai ya, kayak hari ini walaupun merah tapi santai. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan di perdagangan minggu ini, mudah-mudahan TKIM masih bisa lanjut naik. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu INKP. Nah, INKP bareng dengan TKIM ini juga boleh diperhatikan lagi kalau INKP lanjut juga. Nah, ini targetnya dia adalah harus close dulu di atas 9675. Kalau dia bisa close di atas itu, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk naik ke harga yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah saham ABA. Nah, ABA hari ini kembali rebound ya. Kembali rebound, dia menguat lagi 3,7%. Nah, ini juga boleh dipantau kalau misalkan dia lanjut ya, target terdekatnya di 234 dulu closing. Nah, tapi ini terpantau untuk ABA ini membuat support baru ya. Mudah-mudahan sih dia lanjut naik, atau minimal dia kalau nggak naik dia naik perlahan dulu lah. Jangan terlalu kencang, pelan-pelan aja. Nah, ini kalau misalkan dia naik, mungkin teman-teman bisa ambil posisi di atas harga high hari ini ya, di 224 di atasnya. Nah, kalau misalkan dia berhasil tembus 224, teman-teman bisa ambil posisi ya, mungkin di 226 atau di 228. Nah, ini targetnya di 234 dulu dia close, tapi kalau misalkan kuat mudah-mudahan sih bisa tembus sampai dengan 246 ya, atau 248. Kalau bisa tembus di atas itu akan lebih bagus. Ini juga masih boleh dimasukkan ke dalam watchlist teman-teman semua. Selanjutnya adalah Raja. Nah, Raja masih tetap jadi Raja ya. Dia menguat lagi 8,65%. Ini juga masih boleh kalau teman-teman mau ikut masuk. Tinggal lihat apakah dia besok akan menembus 1150-nya. Kalau menembus 1150 ya, targetnya ya 1200 dulu paling dekat. Kalau bisa tembus juga berarti dia mau ke 1400, jadi dipantau aja. Ini juga sangat strong uptrend, tapi alokasi dana mesti hati-hati ya, karena ini mengingat sudah sangat tinggi dan belum sempat terkoreksi cukup dalam, tapi masih ada potensi kenaikan lagi. Selama dia bergerak tinggi ya, teman-teman boleh ikut. Tapi jangan lupa juga stop lossnya ya. Mungkin teman-teman stop loss bisa pakai di bawah harga 1040 ya. Kalau di bawah 1040 dia turun, supaya teman-teman keluar dulu. Jadi mengingat IHSG juga masih belum bagus posisinya, tapi mudah-mudahan masih bisa kuat naik lagi. Selanjutnya adalah Elsa. Elsa juga kembali menguat lagi ya, setelah hari Jumat kemarin dia berhasil rebound ya, dan hari ini kembali menguat dan close di atas EMA 100 lagi, persis 1 tick di 312. Nah, sekarang dia close di 314. Ini masih ada potensi kelanjutan, jadi diperhatikan aja. Kalau misalkan Elsa kembali menguat lagi dan bisa menembus 316-nya, target terdekatnya yaitu di 326 dulu untuk saat ini. Selanjutnya Medco. Nah, Medco juga kembali menguat 1,64%. Ini juga masih boleh ya kalau teman-teman tertarik. Jangan lupa untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 865. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 930. Target terdekatnya yaitu di harga ini dulu ya, di harga 1000. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga ya buat teman-teman. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ENRG. Nah, untuk ENRG hari ini terpantau menguat 5,47% dan close di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Masih ada potensi kenaikan ya. Target terdekatnya besok adalah di 280 ya. Mudah-mudahan bisa tembus 280.
lalu 296 dan 300 ya. 300 itu salah satu harga yang sangat sulit ditembus oleh NNRG beberapa bulan terakhir ini. Mudah-mudahan bisa tembus juga. Kalau bisa tembus ya mudah-mudahan dia bisa rally ke atas. Jadi kita doakan aja. Mungkin teman-teman udah masuk hari ini, jadi mudah-mudahan bisa profit dari NNRG. Selanjutnya adalah film. Ya, film hari ini kembali menguat. Ini sudah kita bahas dari semenjak tanggal 21 September. Nah, ini masih terus menanjak. Ya, sepertinya film mau menuju ke 3070 lagi. Jadi yang sudah punya, jangan lupa naikkan trailing stopnya. Mungkin teman-teman bisa pakai stop loss atau trailing stop di harga 2840. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau mau masuk, kalau misalkan dia naik lagi di atas 2920, silakan aja. Kalau misalkan mau masuk, targetnya ke 3070 dulu untuk saat ini. Berikutnya adalah mesin. Nah, mesin ini terpantau menguat ya. Mudah-mudahan bisa rebound, naik lagi ke atas. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia lanjut naik ke atas, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 4990. Nah, kalau stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah 4680 untuk saat ini. Tapi kalau misalkan nyatanya dia lanjut ya, teman-teman bisa untuk trading jangka pendek mungkin di 5110 atau di 5260 teman-teman udah bisa ambil take profit untuk saham ini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau terdengar suara halilintar karena memang sudah terpantau mulai mau hujan. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara noise dari belakang. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BAT. Nah, ini BAT juga boleh diperhatikan karena sudah 2 hari ini menguat ya. Kalau dia lanjut, targetnya 920 dulu, lalu 950 ini juga boleh dipantau karena dia kuat di area support 870. Nah, ini boleh diperhatikan kalau teman-teman mau ambil posisi di atas harga 900 akan lebih bagus. Target 920 dan 950 untuk hari-hari berikutnya. Selanjutnya IRA. IRA juga boleh dipantau ya, mengingat sudah mulai menguat dan dia kuat di atas support 1140 ini ya. Ini cukup kuat area ini, jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kalau teman-teman mau ambil posisi, ya bisa selama dia masih di atas 1180, tapi akan lebih bagus lagi kalau dia breakout 1210 dulu ya. Kalau dia breakout 1210, teman-teman mau ambil posisi, ini boleh. Targetnya ya di 1230 dan 1250 dulu untuk saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Wins. Nah, Wins juga hari ini luar biasa ya. Di sesi 2 dia digeber lagi, digas lagi naik sampai dengan close di harga 288. Nah, nggak tahu nih besok dia lanjut lagi atau justru malah akan koreksi. Jadi kalau buat teman-teman yang belum punya, jangan buru-buru masuk, tunggu dulu. Kalau nyatain dia lanjut ya silahkan. Kalau mau ambil posisi, tapi kalau dia koreksi, kita lihat koreksinya apakah dia akan menembus 278 atau 270. Kalau misalkan dia tembus 278, sebaiknya tunggu dulu ya. Tapi kalau dia masih bertahan di atas 278 nih teman-teman boleh ambil posisi untuk spec buy. Kali aja di hari Rabunya dia lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah SMDR. Nah, SMDR juga hari ini menguat ya 4,46%. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan SMDR kembali menguat lagi di atas harga 2370. Nah, kalau bisa tembus 2370, target atas dulu ya, mudah-mudahan tercapai. Kalau misalkan dia koreksi, kalau misalkan dia tembus 2230, sebaiknya keluar dulu ya, mengingat saham ini masih terpantau turun. Selanjutnya adalah BES. Ini BES juga boleh diperhatikan ya, mengingat sudah ada kenaikan volume, mudah-mudahan bisa naik nih. Nah, kalau misalkan ternyata dia besok lanjut naik, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 208. Nah, kalau misalkan di atas 208 dia kuat, targetnya jangan jauh-jauh dulu di 244 dulu aja ya. Kalau misalkan dia di 224 masih tembus ya 260, tapi saran saya targetnya 244 aja dulu. Kalau dia breakout 208, tapi kalau ternyata dia turun lagi ya tunggu aja apakah dia akan rebound di area 176 atau tidak. Nah, kalau teman-teman mau buy on weakness bisa ambil posisi di harga 176.
Selanjutnya adalah Unilever. Nah, Unilever juga hari ini menguat 0,41% ya. Ini juga ada kita bahas dari tanggal 20 September. Nah, ini kembali naik pelan-pelan ya. Kita lihat apakah dia bisa menembus 4.930 atau tidak. Kalau bisa menembus 4.930 ya mudah-mudahan balik lagi ke harga sebelumnya di 5050. Nah, 5050 ini salah satu harga yang paling lama dan tidak bisa tembus-tembus ini. Atau belum bisa Unilever ini close di atas harga 5050. Kalau dia bisa berhasil close ini akan lebih bagus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi naik kembali ke harga-harga berikutnya. Selanjutnya adalah GPRA. Nah, ini GPRA juga terpantau rebound ya sudah 2 hari. Ini juga masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan GPRA ternyata besok lanjut ya teman-teman bisa ambil posisi di atas harga tertinggi hari ini di atas harga 96. Kalau dia tembus 96 ya 97 teman-teman bisa masuk, target terdekat di harga 100, mudah-mudahan juga bisa ke harga 106. Jadi ini boleh dipantau, masukkan di watchlist teman-teman, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Next adalah Emyor. Nah, untuk Emyor mungkin teman-teman yang sudah masuk di grup Telegram mungkin udah saya infokan dari pagi ya. Dan hari ini pun jalan. Sayangnya targetnya belum tercapai di 1490, di 1940. Kita lihat aja apakah dia besok akan menembus 940 dan 1945. Kalau misalkan tembus, mudah-mudahan bisa ke harga 2005 atau 2007 untuk target berikutnya. Ini juga terpantau volumenya mulai naik lagi, jadi diperhatikan aja kalau misalnya teman-teman mau masuk di saham Mayora ini. Selanjutnya adalah nasi. Nah, ini nasi sudah terpantau 2 hari ya, dari hari Jumat dan hari Senin ini. Hari ini menguat 1,99%. Sayangnya dia nggak bisa tembus 161 ya. Sorry, sudah sampai ke 162 ya, tapi dia nggak bisa close di atasnya. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di atas harga 151. Nah, kalau dia sudah mulai sideways, mungkin beberapa waktu ke depan bisa ambil posisi di atas 155 ya kalau misalkan mau bagus. Tapi saran saya tunggu aja dulu dia sampai dia tembus high-nya hari ini dulu ya. Kalau dia tembus high hari ini di atas 162, teman-teman bisa ambil posisi. Targetnya 173 dan 181 untuk saat ini. Tapi kalau nyatanya dia koreksi ya tunggu dulu, kita lihat apakah dia mantul di harga 126 atau tidak. Next adalah Dewi. Nah, ini Dewi juga boleh diperhatikan nih kalau misalkan ternyata dia lanjut ya. Tapi kalau merah jangan. Tapi kalau dia lanjut ini boleh. Kalau dia bergerak di atas 248 ya, di sini juga masih ada resisten kecil sekali resistennya. Di atas 250 kita lanjutin aja. Kalau misalkan dia bisa tembus 250-nya ini mudah-mudahan bisa kuat ya. Mudah-mudahan bisa lanjut juga. Bisa menembus resisten sebelumnya. Targetnya 278 mudah-mudahan tercapai. Ini juga boleh dipantau untuk Dewi ya, untuk Dewi, sorry. Habis Dewi ya Dewa. Nah, Dewa juga ya sudah 2 hari terpantau kembali rebound dan hari ini kembali menguat lagi. Ini juga boleh diperhatikan nih kalau ini Dewa ini rebound di harga 56. Ini juga cukup bagus posisinya. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Targetnya ke 64 dulu kalau dia kuat. Kalau teman-teman mau buy ya buy di atas harga 60 di minggu ini. Kalau bisa naik mudah-mudahan bisa ke harga 64 target terdekatnya. Tapi kalau misal mungkin masih ada resisten di EMA 10 ya di harga 62, mudah-mudahan ini juga bisa tembus nih. Kalau bisa tembus targetnya ke 64, kalau tembus ya bisa ke 69 mudah-mudahan. Next adalah CMRY. Nah, ini CMRY masih belum bergerak ya, tapi sudah terlihat volumenya kemarin cukup tinggi, tapi hari ini turun lagi. Tapi nggak apa-apa, pantau aja dulu. Kalau dia berhasil breakout 4410, mudah-mudahan bisa langsung naik ya, atau bahkan bisa menembus 4450 dulu. Kalau tembus 4450 mudah-mudahan ini bisa terbang nih ya mungkin ke harga 4500 atau ke 4600 dulu untuk target terdekat. Tapi masih ada resisten lagi di target di 4690. Selanjutnya Kios. Kios juga terpantau sudah 2 hari ya. 2 hari ini menguat lagi. Hari ini menguat, kemarin masih terkoreksi tapi candle hijau.
dan hari ini menguat 1,9%. Nah, ini kalau lanjut teman-teman kalau mau ambil posisi bisa ambil posisi di atas harga 5.50 aja atau di harga 5.50 boleh ambil posisi, mudah-mudahan tembus 5.70-nya atau bahkan bisa ke harga 6.50 untuk saat ini. Tapi di sini terpantau ada resisten yang cukup kuat yaitu harga 590. Nah, ini kalau 590 bisa tembus mudah-mudahan ke 650 ya. Jadi dipantau aja pergerakannya kalau misalkan dia bisa ke harga 550 di perdagangan besok. Selanjutnya adalah CMNT. Nah, CMNT ini juga terpantau terjadi penguatan lagi ya. Dia rebound di area support 820. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut. Targetnya adalah tembus 890 dulu. 855. Kalau 855 bisa tembus, targetnya ke 880 dulu untuk saat ini. Dan untuk support, teman-teman bisa pakai support di harga low-nya ya. Ini di bawah 820 atau stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 800. Kalau dia turun di bawah 800 keluar aja, tapi kalau dia lanjut naik teman-teman bisa take profit mungkin di area 880 untuk saat ini. Next adalah ITMG. ITMG juga terpantau menguat nih dan close di harga 42.150 ya. Ini juga sangat bagus. Kita lihat apakah besok ITMG lanjut lagi, target terdekatnya di 44.175. Kalau tembus ya mudah-mudahan bisa ke 45.050 dan 46.650. Ini boleh dipantau kembali. Selanjutnya adalah Indi. Indi hari ini menguat 3,67% dan harga tertingginya ini mencapai 3.150 untuk saat ini. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau ternyata dia besok lanjut ya targetnya ke 3270 dulu. Kalau tembus ya mudah-mudahan bisa ke harga 3.440. Tapi kalau nyatanya besok koreksi, kita lihat apakah koreksinya dia menembus harga 3.090 atau tidak. Kalau tembus 390, kita lihat apakah tembus 330-nya atau tidak. Tapi kalau misalkan masih bertahan di atas area 330, teman-teman boleh ambil spec buy. Targetnya terdekat di 3270 dulu untuk saat ini. Next adalah Adro. Adro belum kemana-mana harganya ya, tapi sudah ada tanda-tanda penguatan lagi. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan Adro besok teman-teman mau ambil posisi, kalau misalkan dia kuat di atas harga 3970. Nah, sayangnya hari ini sempat di atas 3970 tapi turun lagi. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau mau ambil posisi ya bisa di 3970 tapi akan lebih bagus lagi di atas high hari ini yaitu di atas harga 4000. Targetnya 4100 dulu, mudah-mudahan tercapai. Kalau tembus di sini juga masih ada resisten lagi ya, masih ada resisten lagi. Kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 4690. Jadi dipantau aja pergerakannya. Selanjutnya Bumi. Ya, Bumi hari ini sudah kembali menguat lagi ya, 2 hari dari hari Jumat. Masih bertahan di atas EMA 100. Ini juga masih boleh diperhatikan nih. Hari ini closing di harga 142 ya. Ini masih boleh dipantau kalau misalkan ternyata besok lanjut, yang hari ini nggak kebagian antriannya cukup panjang ya. Antriannya cukup besar sampai 2 juta lot lebih. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut, target terdekatnya teman-teman mungkin bisa ke harga 155 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah ADMR. Nah, untuk ADMR hari ini sempat menguat nih, padahal sampai dengan ke harga 1870. Tapi sayangnya turun lagi di sesi 2 dan close di harga 1825. Ini masih boleh dipantau kalau dia lanjut. Mungkin teman-teman yang sudah masuk hari ini masih bisa hold selama dia masih bertahan di atas 1790 ya. Nah, tapi kalau misalnya ada di bawah 790, misalkan sampai dengan dia menembus harga sekitar 1700-an, ya ini udah sebaiknya sudah mesti keluar ya. Target ya 1960, 2000 dan 2175 mudah-mudahan tercapai kalau teman-teman yang sudah masuk hari ini. Selanjutnya adalah BIT. BIT luar biasa hari ini ya. Setelah hari Jumat kemarin naik 5%, hari ini naik lagi 11% dan close
di atas MA10 20 30 di harga 70. Apakah lanjut ataukah akan koreksi atau akan sideways? Lihat besok, kalau nyatanya lanjut teman-teman bisa beli di atas harga 70. Targetnya di 73 dan 76 dulu. Tapi kalau dia sideways ya tunggu aja sampai dia breakout harga 70 ya untuk saat ini. Kalau dia tembus 70 teman-teman bisa ambil posisi, tapi kalau nyatanya dia koreksi mungkin tunggu dulu sampai ada momentum yang bagus lagi. Selanjutnya gula. Gula juga hari ini menguat 8,54%. Masih boleh dipantau. Gula sudah terpantau menguat. Kalau nyatanya dia koreksi, kita lihat apakah koreksinya di bawah tembus 206 atau tidak. Tapi kalau ternyata lanjut di atas 218, teman-teman bisa ambil posisi. Targetnya di 236 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah CPRO. Nah, ini CPRO sudah terpantau menguat ya di atas harga 59. Ini juga boleh diperhatikan untuk CPRO. Kalau misalkan ternyata dia lanjut besok ya, mungkin teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 62 ya. Targetnya adalah ke harga 68 dulu untuk saat ini. Jadi ini juga masih boleh dipantau pergerakannya. Selanjutnya SSMS. SSMS juga ini menguat lagi setelah kemarin hari Jumat juga koreksinya lumayan ya, 4,07%. Hari ini kembali menguat lagi, tunggu aja kalau mau masuk, tunggu sampai dia di atas harga 1360. Nah, kalau dia bisa tembus 1360 dan bertahan di atasnya, teman-teman bisa ambil posisi target terdekat di 1350 dan di 1505 untuk saat ini. Stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah 1270 untuk saat ini. Dan kita masuk ke saham yang terakhir yaitu HATM. Nah, HATM juga hari ini koreksi ya, 3,31%. Ini masih boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di atas harga 348. Kalau misalkan besok menghijau, ya teman-teman bisa ambil posisi di atas harga close hari ini, yaitu di atas harga 350. Target terdekat di 390 dan 434. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi kalau nyata dia turun, lihat apakah penurunannya di bawah harga 322 atau tidak. Kalau di bawah 322 ya jangan masuk dulu. Tapi kalau nyatanya dia lanjut menguat, ya boleh silakan masuk aja. Oke, mungkin segini dulu ya untuk hari ini. Saham-sahamnya nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan membantu teman-teman mencari ide saham-saham apa yang akan saya beli untuk besok. Jadi mungkin segini aja, karena market juga masih belum menentu ya, karena terkait inflasi, krisis dan segala macam, mungkin masih banyak teman-teman dari trader juga masih menahan atau masih cash out. Jadi ditunggu aja, jadi jangan buru-buru untuk belanja sahamnya, lihat pergerakannya, kalau misalkan memang bagus dan kuat silakan masuk. Oke, mungkin segitu dulu ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.